Hai guys, welcome back to Gibah. Lagi bahas sinetron AI. Hari ini aku udah lama banget ya setelah Berapa abad? ada Gibah episode 1 yang mungkin udah beberapa Puluh-puluh bulan. dasawarsa. Iya kan udah kayak udah nggak tahu kapan tuh tayangnya. Akhirnya ada Gibah episode 2 dan kali ini aku bareng sama The Boys di sini ya. Kemarin di sini tuh girls semua ya, ciwi-ciwi. Sekarang kita bareng sama The Boys ya, ada 2 cowok di sini. Kita hari ini bakal bahas. Emang cowok? Ya, enaknya gimana? Kalau siang cowok sih. Kalau malam tetap cowok dong. Tetap Cewek. cowok. Cewek sih. Kita hari ini bakal bahas sinetron AI yang belakangan ini tuh lagi viral banget diomongin sama teman-teman di sosial media karena sinetron ini tuh tayang di salah satu stasiun televisi komersial. Udah pada tahu belum sih sinetron? Belum tahu. Aku Emang sempat tahu. lihat sekilas sih di sosmed. Oh, di sosmed. Mas Mas, Doni. Belum tahu sama sekali. Sinetron Sama AI. sekali. Sinetron AI-nya tuh dia ngebahas soal legenda-legenda di Indonesia. Oh, Nusantara. Yes, Hmm. Nusantara yang katanya sinetron AI ini tuh pasarnya tuh bakal buat bocil-bocil, bakal buat anak-anak yang katanya tuh buat pendidikan gitu loh. Tentang misal sejarah kota ini, sejarah daerah ini. Cuma mengedukasi soal sejarah di Indonesia. bener ya. banget. Cuma dia tuh dikemasnya dalam bentuk AI. Yang buat AI gitu Yes, kan. betul. Lebih tepatnya yang buat AI. Nah, kita bahas dari ininya dulu deh, dasarnya dulu karena kan di samping ini kayaknya udah secinta itu sama dunia perfilman Oh, ya. iya. Jadi yang tengah tuh film banget. yang ini Mas, Yang mana ya? yang ini nih. Yang baju ini enggak sih? Baju Iya. orange enggak sih? Oh, baju yang baju orange. Oh, bukan ya? Aduh, Bukan ya? Nah, aku tuh mau tanya dulu deh. Menurut kalian berdua bebas mau dari Mas yang di sana yang di ujung Siapa? dulu yang kalau malam Yang jadi di cewek pojok ya. situ. Mm-mm. Sini. Ini frame dong. Jadi gitu. Sini. Aja dong, Mas. Atau udah. mas-mas yang ini dulu terserah deh. Aku mau tahu pendapat dari kalian. Gimana sih soal film yang diproduksi dengan menggunakan AI? Jelek. Apalagi tunggu dulu. Oh, belum ya? Apalagi Oke. di tengah kemajuan zaman yang udah semakin pesat nih di 2026 kali ini. Bebas siapa dulu deh? Boleh, siapa dulu, Mas? Mas Doni Siapa dulu. ya? Kameramen dulu enggak sih? Boleh kameramen dulu dong yang ngomong. Kemper. Ngomong dong, Per. Ngomong. Yuk, in frame. Bebas siapa dulu? Enggak. Atau Mas Sweet? Boleh aku dulu, Gunting boleh batu deh. kertas. Oke. Ya kita kasih Gimana? panggung yang berkecimpung di dunia perfilman Oke, dulu gak sih? boleh. Nggak Mas gitu. Jarot. Aku kan Nggak gitu awam juga. ya. Aku kan awam ya. Enggak. Ini kan opini bebas. Oh, iya. Ya, opini. opini Gimana aja. menurut kamu, Ya, Mas? aku berbicara sebagai orang yang Asik, Ini aja ya. asik, yang asik. tidak paham apa-apa orang awam. Enggak usah lo profile kalau gitu. kalau menurutku sih apa ya? Kalau aku pribadi nggak masalah sama adanya penggunaan AI ya. AI, oke. Tapi mungkin kayaknya orang-orang yang pecinta lingkungan tuh agak problem tuh. Iya, benar Soal sih. makan air kan. Penggunaan AI kayaknya Hmm. untuk dibuat sebagai animasi film dan oke, lain-lain. sinetron. Cuman kalau aku pribadi sih aku kan ya udah ya terserah ya dan ya udah aja nggak yang terlalu peduli banget. Kayak menurutku sih ya bagus-bagus aja kalau misalnya tujuannya untuk mengedukasi Anak-anak. anak-anak kan soal sejarah dan lain-lain. Toh juga animasinya juga ya udah kayak seperti yang kita tahu lah AI kan Ya udahnya animasinya tuh juga gimana tuh? belum terlalu secanggih itu kan untuk Mm-mm. bisa menggantikan industri yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau menurutku sih ya udah nggak apa-apa, nggak Fine-fine masalah, aja fine-fine ya. Selama aja. itu untuk mengedukasi. Selama itu tujuannya anak-anak emang juga, tujuan yang baik lah ya. Kalau Mas Cewek, Mungkin kalau dari segi orang-orang film ya, kayaknya enggak deh. kenapa tuh enggak? Ya semua bakal digantiin sama AI enggak sih? Terus orang ngapain? Oke. Menurutku ya. Oke. Ya itu kalau dari segi perfilman ya, dari segi produksi ya. Mhm, Tapi mhm, kalau mhm. ya pro dan kontra sih sebenarnya ya. Ya Oke, pro dan kontra. Pro dan benar. kontra. Setuju, Pro-nya setuju. apa kayak lebih cepat kan. Semuanya serba teknologi, serba ini itu cepet. Banyak ini lah, banyak proses produksi yang kepotong lah ya. Menghemat biaya Menghemat juga. biaya juga. Kontranya kayaknya lebih banyak juga sih. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau Dan juga orang-orang untuk saat tadi- ini tuh apa ya, kalau menurutku teknologi AI untuk bisa menjadi animasi kayak film-film yang kita jadiin tontonan
ya masih belum bisa menggantikan sih emang kayak AI itu kayak masih sebagai tool saja lah kalau menurutku. Bukan sesuatu yang bisa menggantikan, entah ya nanti mungkin ke beberapa tahun ke depan apakah akan semakin itu akan semakin lebih canggih? pastinya akan semakin canggih pastinya, tapi untuk beberapa tahun ini kayaknya belum ya, masih belum lah. Tidak Masih, bisa menggantikan emosinya si kreator, si pembuat, si CNS-nya itu sendiri. Tapi aku mau ke ini dulu deh, Mas Tengah dulu ini, Mas Jarot ya. Aku lupa namanya siapa nih, Mas Jarot. Gak apa-apa, Mas Tengah aja gak apa-apa, Mas Tengah. Aku Mas Pinggir dong. Aku mau kamu dulu deh ya sebagai ini deh. Orang yang menikmati atau terjun di dunia industri film itu sendiri. Tadi kan kamu bilang tuh kalau ya udah nggak apa-apa kan, cuma untuk mengedukasi gitu kan. Cuman kalau kita lihat kan karena ini sinetronnya, karena ini filmnya tuh ditayangkan di stasiun TV komersial juga ya. Apakah kamu masih kayak ya udah deh nggak apa-apa, aku toh cuman buat mengedukasi biar anak-anak tuh paham aja, tahu aja gitu. Gimana? Nah itu kalau kan emang orangnya nggak yang terlalu terpaku sama hal-hal yang ini ya kayak saklek dan lain-lain, kayak ya udah bebas-bebas aja gitu. Selama emang program TV-nya itu melakukan itu ya udah. Paling kan yang menjadi problem itu adalah orang-orang yang mungkin ada di industri dan ngerasa kayak wah ini kok ngeselin banget ya, kayak kita udah capek-capek begini kayak untuk ngebuat sebuah tayangan yang bagus aja itu butuh banyak orang. Butuh ide dan lain-lain, juga butuh proses-proses yang panjang. Tapi sedangkan dengan di era digital sekarang ya, AI dan lain-lain tuh udah secanggih itu, kayak tinggal nge-prompt dan lain-lain tuh jadi gitu. Tapi kan kayak kita semua juga tahu gitu hasilnya juga bagus itu juga. Tapi bener-bener belum pernah lihat trailernya sama sekali. Kayaknya aku pernah sempat lewat ini ya. Iya. Gitu ya, antar disensor ya. Belum, kalau aku belum sih, tapi sudah dipastikan di otakku, di bayangan tuh pasti seperti itulah AI. Udah kebayang juga template-nya seperti apa gitu kan. Motionnya juga cuma motion biasa aja. Iya benar-benar. Udah gitu doang. Boleh nggak sih nanti ditayangin di sini trailernya? Ya boleh. Sekilas aja atau posternya gitu biar teman-teman tahu gitu. Itu ya, gitu ya. Jarinya sakti nih. Iya. Gini. Jarinya sakti. Itu dong, diturunin lagi dong. Oh iya. Nah, aku juga. Enggak, ada satu aja. Mas Tengah aja. Nanti ada giliran masing-masing, tenang ya. Oke, tadi kata Mas Tengah karena itu ya jadi Mas Tengah keterusan ya. Mas Tengah, Mas Pinggir. Mustang. Karena Mustang dan Mas Pinggir, Mustang dan Mas Pinggir. Itu aja Mas. Tadi kata Mas Tengah karena dia orangnya bukan sesaklek itu, jadi fine-fine aja kalau soal menggunakan AI untuk edukasi dan segala macem ya. Aku mau ke Mas Pinggir sekarang. Tadi dia meng-highlight kalau penggunaan udah dong jangan diprotes. Diterima aja dong. Aku menerima. Diterima aja dong ya. Mas Pinggir tadi kan bilang kalau misal penggunaan AI itu bisa menggantikan posisi teman-teman yang bekerja sebagai animator dan lain-lain. Tapi setuju nggak sih di tengah gempuran teknologi yang semakin maju tuh kalau realitanya tuh ya memang manusia akan tergantikan dengan robot-robot itu sendiri? Setuju nggak dengan statement itu? Pasti setuju ya. Kalau untuk saat ini nggak dulu. Kenapa tuh nggak dulunya? Karena kan masih belum semaju itu ya. Belum semaju itu, masih dalam tahap butuh proses yang panjang lah, butuh develop lah. Mungkin 2000 atau 2245 tahun nanti mungkin semua akan robot. Kayak di filmnya Cyberpunk. Nah, iya. Bahkan udah di-spill nggak sih dari dulu kayak Doraemon itu kan robot dia. Kayak udah di-spill Doraemon yang The Last Movie-nya dia kan. Iya. Kalau Upin Ipin bukan robot. Upin Ipin bukan robot. Tapi dia full animasi ya kalau Upin Ipin full animasi. Full animated itu dia. Wow. Oke. Dora the Explorer tuh iya sama animasi semuanya juga. Iya kayak gitu. Barbie. Iya. Barbie ya. One for All juga animasi. Indonesian One for All. Sempat nonton gak itu sih? Enggak. Kalian gak sempat nonton itu? Tapi sempat tayang gak? Sempet tayang. Cuma 2 hari gak sih? 2-3 hari? Gak tahu. Aku jujur gak tahu ya. Itu tuh tayang berapa lama nggak ngerti juga aku. Tapi ada keinginan untuk nonton? Nggak ada sih. Maaf ya Isi. Enggak ya. Aku Jumbo aja nggak nonton loh.
Sama aku Jumbo juga. Tapi Iya. Jumbo itu jadi film terlaris loh, Iya. animasi terlaris nomor 1 di Indonesia nggak sih? Iya. Yang katanya emang Karena one of the best lah itu ya. One of the iya, best yang diproduce sama betul, karya betul. anak-anak Indonesia. Betul. Keren. Tapi balik lagi ke AI ya. Kalau kita buat film dari AI itu sebenarnya bisa dibilang hak cipta nggak? Aku kepo, jujur aku kepo. Karena kan waktu dia tayang di stasiun televisi itu kan ada itunya Ada kan. watermarknya di Yes, betul watermarknya banget. di si stasiun ini ya. Iya, tapi itu sebenarnya termasuk hak cipta atau bukan? Nah, ini kan terkait Rancu sih ya. kayak pasal-pasal gitu ya. Kayak UU ada, ITE ya. Hukumnya dan lain-lain aku jujur nggak terlalu paham. Izin. Dan Izin. kayaknya juga apapun yang ada itu kan generate dari Mesin. mesin kan, search engine gitu dan mereka kan AI itu kan dia kayak ngumpulin kolektif data yang ada di internet gitu. Kayak apapun yang ada di internet di generate dia, ya udah sehingga muncullah animasi AI tersebut gitu berdasarkan prompt dari si pengguna atau si usernya. Jadi kalau menurutku sih agak kurang aja ya kalau itu dikasih watermark dan lain-lain. Mungkin dikasih watermark karena itu yang nayangin kali itu ya, karena si stasiun itu menayangkan animasi tersebut. Oke. Kayak gitu. Bisa juga enggak juga loh. Enggak juga Ya, itu karena- kenapa? Karena Boleh nggak Mas mesinnya. Tengah? Maaf ya, Mas Tengah boleh agak mundur nggak? Aku mau lihat Mas Pinggir ngomong. Nah, Enggak enak banget. Enggak enak banget. gimana Mas Bisa Minggir? juga enggak. Ya Kenapa karena enggaknya? ya itu tadi yang bikin adalah mesin bukan kita. Kayak gitu. Prompt. Ada yang ngomong kayak gitu. Mhm. Yang bikin mesin. Jadi bukan manusia yang bikin. Jadi UUT-nya bingung. Ini gimana ngeklaimnya? Apakah masuk hak cipta? Apa enggak juga gitu. Ya, emang udah ada ya apa, Belum. hukum terkait Belum. penggunaan AI belum ada. Belum, ya? belum ada. ada. Ya mungkin kalau Karena- teman-teman tahu bisa tulis di komen kali ya. Tapi sebenarnya soal kalau itu. kita ngomongin permasalahan hukum untuk AI itu kan AI sendiri emang bagian dari kemajuan teknologi nggak sih? Yang menurut aku tidak Betul, bisa betul, diatur betul. oleh hukum gitu. Hmm. Karena ya mau nggak mau kita akan beriringan dengan hal itu juga gitu. Mungkin diatur hukumnya waktu ini. Apa yang Grok tuh tahu nggak yang di Oh, iya, X Tahu, itu? tahu, Nah, tahu. itu kan Iya, ada yang ngubah ini jadi Ya, pakai itu ya, doang. itu jadi problem tuh di Ah, X. nah itu. Kan, makanya kayaknya perlu ada regulasi terkait Nah, kayak penggunaan itu. AI. Kayaknya penting iya, karena benar. apa ya, banyak orang-orang di internet kan macam-macam ya. Macam-macam. Orang yang ada di internet ini kayak ya udah gitu, dia emang random banget dan rebel abis gitu. Jadi kayak kadang hal-hal yang viral di internet juga kadang bisa mengganggu orang-orang yang melihat juga gitu. Betul Jadi kayak sih, aku setuju. ya harus ada regulasi terkait penggunaan AI itu sendiri kali. Oke, tapi sebenarnya aku tuh kepo. Aku tuh kan awalnya bukan pengguna AI ya. Di tengah gempuran teman-teman aku dulu yang skripsian pada pakai AI, GPT. Aku tuh jujur nggak tahu gitu kan. Jadi Kampung aku masih tuh- kampung. Iya masih kampung banget waktu itu aku ya, kampung. kampungan banget pokoknya. Dan aku tuh baru tahu AI ya belakangan ini aja tahun 2025 itu sendiri. Nah, Iya. tapi dari awal kemunculan AI sendiri tuh apakah dia emang sudah bisa untuk nge-prompt animasi gitu atau hanya sekedar kasih informasi tulisan atau gimana sih AI itu? Jujur aku nggak tahu masih soalnya. ini ya, masih prompt tulisan aja ya. Ya, setahu aku sih perlahan Oke, sih. Jadi kan apalagi di GPT itu dia ada kayak apa ya, kayak GPT 3.1 Ya, versinya lah ya. Iya, versinya. Oke, Sorry, oke. versinya. Jadi kayak kayak iOS gitu nggak sih? iya, modelnya jadi kayak kan? dia tiap tahun kan pasti Pembaruan. ngedevelop terus. Kan yang namanya kemajuan kan mereka Iya. apa ya, breaking the law lah, kayak breaking the limit, kayak tiap hari dia ngapain, ngebuat ini. Ya dia mencoba sesuatu inovasi lah pastinya kan. Kayak Oke. Tapi pasti awalnya bukan nggak bisa yang langsung animate gambar apa segala step macam. by step lah pastinya ya. Pelan-pelan. Tapi di sini kalian ada yang langganan AI gitu nggak sih? AI kan banyak macemnya ya, ada GPT, ada Gemini, ada apa? Ada yang Maksudnya langganan pelanggaran AI ini gimana? Ada kan yang premium gitu loh. Langganan. Langganan. Iya, Oh, enggak, langganan. enggak. Dengernya apa tadi? Pelanggaran. Langganan. Enggak. Berlangganan menggunakan AI gitu ya. Kan Nggak ada pernah. tuh yang Gemini, GPT Yeah. itu. Ada nggak yang langganan di sini? Enggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oke, aku ada sih sebenarnya langganan salah satu AI. Apa? Gemini Gemini. AI. Aku Buat apa kamu? awalnya aku tuh nyoba-nyoba yang itu loh, lagi hype di TikTok. Oh, Jadi foto-foto itu kah? kayak misal kita ngedit foto di belakangnya apa ya, misal menara Eiffel gitu kan, itu di Gemini kan ngeditnya. Terus karena pada saat itu tuh terlalu over yang menggunakan, jadi dia tuh lambat, lemot gitu loh. Terus ada iklannya. Kalau mau menggunakan lebih cepat,
upgrade Gemini kalian ke Kena premium. marketing tuh. Kena aku langsung set gitu. Tapi setelah aku langganan itu aku ngerasa Sama aja. Terpuaskan kah? aku puas karena menurut aku ada beberapa hal yang yang bisa memenuhi imajinasiku gitu loh melalui AI itu. Oke, apa Jadi yang kamu bayangin kamu eksekusi di iya AI tersebut gitu ya. Jadi kayak misal foto-foto dan segala macem kayak Hmm. gitu. Kita balik lagi ke sinetron AI tadi ya. Oh. Nggak, aku tuh jujur aku masih agak kayak separuh-separuh gitu loh pemahamanku tentang AI itu sendiri, apalagi sampai buat film atau sinetron di AI yang tayang. Nah, tapi menurut kalian sendiri sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, halal nggak sih hukumnya buat pakai bantuan AI dan itu ditayangkan secara komersil gitu di stasiun TV? Kayaknya sampai sejauh ini sih yang kulihat kayaknya si stasiun televisi tersebut kan udah lama ya Iya betul. unggah animasi tersebut dan sampai sekarang kayaknya masih belum ada desas-desus Betul. akan kayak penggugatan apa segala macam. Jadi kayaknya betul. mungkin nggak apa-apa kali ya. Karena juga baru tayang. Iya, karena belum ada baru tayang. belum sebulan dia. Iya, kalau makanya nggak justru salah. belum sebulan kan. Biasanya kan di Indonesia apapun yang kontroversial yang kan kayak viral dia sesuatu langsung tuh dibahas. langsung kayak Oke, dar gitu langsung. oke. Oh, ini dilaporin Oke, begini-begini. oke, Oh, si pihak ini oke. dilaporin si pihak B dikarenakan bla 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 kan kayak gitu kan biasanya. Nah, kayak sampai selama ini tuh masih belum ada apa-apa gitu. Jadi mungkin kayaknya orang ya udah terima-terima aja atau mungkin juga orang nggak peduli kali. Kayak ya udah, maksudnya ya udah dengan adanya itu kayak oh, ya udah gini doang. Ya udahlah. Peduli, Gitu mereka kali. tuh peduli. Peduli ngehujat. Iya, mungkin Banyak tapi banyak iya sih, hujatan tapi banyak banget hujatan loh, emang banyak serius. banget sih Banyak soal kan, itu. pasti. Tapi kalau menurut Mas Pinggir sendiri halal atau haram? Kenapa sih? Nggak apa-apa kali, biar aku ini enak manggilnya. Apa gimana tadi? Menurut Menurut Mas Pinggir apakah halal itu atau haram satu stasiun Hmm. TV ya Sebuah nayangin stasiun televisi nayangin itu. sebuah kan itu sebuah konsumsi yang komersil aja lah Iya, gitu. kan jadi Kalau- konsumsi publik ya Mm-mm. sekarang. Kalau betul. halal sih kayaknya halal ya. Mungkin mereka udah langganan Gemini atau Nggak jangan disamain dong. atau langganan AI yang Iya. bisa generate video kan itu ngeluarin duit juga. Heeh. Pasti kan, Dari segi apa ya nyebutnya ya, dari segi company-nya kan dia udah ngeluarin duit, ya gimana caranya balik modal kayak gitu kan. Iya. Tapi dari sisi yang lain apa kayak mungkin kualitasnya karena pakai AI yang gitu-gitu aja yang seharusnya pakai orang yang lebih lebih bagus lagi gitu kan. Mungkin kalau AI-nya bagus kayaknya orang-orang itu nggak akan ngeh kalau itu pakai AI. Tapi sebenarnya kalau ngomongin AI bagus, AI juga gitu-gitu aja nggak sih Mas? Kita kayak ketara gitu loh, oh ini animasi AI, ini animasi buatan manusia tuh kelihatan gitu. Kelihatan banget. Mungkin Dari- mungkin berapa tahun lagi kalau AI-nya bagus, orang-orang pasti nggak akan ngeh kalau itu dibuat pakai Buatan AI. teknologi juga gitu. Oke. Iya. Mungkin kalau alat AI. bantu mungkin boleh ya. Kayak alat bantu tuh maksudnya alat gimana? bantu buat mungkin mereka bingung ya, mungkin Ngelakuin research, research. pengumpulan data. Berarti nggak 100% pakai AI gitu maksudnya Enggak, kan? iya. Oke. Makanya kan lagi-lagi kan AI itu tools saja kan. Alat yang digunakan untuk kamu bekerja gitu. Oke. Kayak membantu pekerjaanmu untuk lebih ngebantuin. efisien Oke, lagi. Oke. Mungkin bingung ya kayak angle-nya nih bagusnya dari mana? Generate Iya. AI. Oh bagus nih dari sini nih. Iya, minta Setupnya kayak reference gini. gitu ya, Mas, ya. Nah, itu nggak apa-apa sih, tapi yang ngerjakan tetap manusia. Betul, setuju. Tapi aku mau itu lagi ya. Mau ngungkit-ngungkit yang di belakang tadi katanya kan memang perkembangan AI itu suatu saat nggak tahu tuh 2200 berapa gitu ya akan beberapa tahun ke depan itu memang akan menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri. Tapi kira-kira menurut kalian ada nggak sih kemungkinan di dunia perfilman kayak sutradaranya kayak atau kameramennya tuh bener-bener 100% nggak berguna lagi gitu loh? Alias kayak ya udah ada AI ngapain butuh SDM gitu? Ada nggak sih kemungkinan gitu? Atau kayak ya masih butuh gitu? Tapi ngomong-ngomong ya soal film-film generate by AI itu ada loh film yang aku banyak sih ngeliat, tapi kayaknya masih short doang. Yang aku lihat di sosmed itu tuh film eksperimental gitu, yang emang di generate dari AI dan emang bagus banget sih kalau menurut gue. Dan emang cocok juga sama konsep yang dibuat. Jadi bukan generate kayak animasi yang kayak Enggak yang kayak gitu. Jadi emang sesuai konteks dan lain-lain lah. Kayak menurutku ada juga kok beberapa sineas muda yang mencoba menggunakan AI itu dengan cara yang lain. Jadi menggunakan itu in experimental way lah. Dia mencoba itu. Berarti jawabannya Gitu gimana? sih. Jadi kayak mungkin bisa aja kali ya.
bisa aja tergantikan. Mungkin yang tergantikan itu adalah pekerjaannya kali ya. Job desk yang bisa bisa di handle sama AI gitu. Contohnya mungkin kayak ada beberapa job desk yang di cut off mungkin ya. Tapi kayaknya kalau DP, sutradara dan lain-lain kan itu kan masih diperlukan ya. Soalnya kayak siapa yang mikirin alur aja. ceritanya. Kan bisa aja yang nge-prom tuh adalah sutradaranya itu sendiri. Oke. Jadi kita mikir alurnya, sutradaranya taruh alurnya di prom itu tadi kan. Kalau setauku ya, pembuatan film itu kita nggak bisa ngebuat sendiri. Bisa ngebuat sendiri tapi sangat membutuhkan waktu yang lama. Kalau ngebuat sendiri kan berarti kita jatuhnya sih multiple job desk gitu loh. Dan itu tuh makan waktu lama banget. Dan nggak bisa, susah dan capek banget. Berat banget lah. Jadi setauku tuh film tuh adalah ya karya seni yang kolektif. Kita ngebuatnya barengan, ramean sama kru-kru yang lain. Makanya ada sutradara, ada produser, ada director of photography, sound, artistik, dan yang lain-lain. Kan tiap-tiap departemen tuh ada member-membernya yang lain ya, dan tugasnya beda-beda juga. Jadi kayak ya sutradara koordinasi sama DP terkait shotnya, terus sutradara koordinasi sama produser terkait jadwal, jalannya kayak gimana, praproduksinya, alurnya apanya. Terus dari sutradara ke art director ngobrolin soal set propsnya apa aja, pakaian yang ada di in frame itu talentnya pakai apa aja kan itu kan. Walaupun generate dengan AI kan pasti mungkin bisa aja berkolaborasi kayak gitu. Aku dapat. Dan mungkin beberapa orang aja kali ya. Iya, mungkin katakan 5 orang, 5 orang ya kan. Tenang. 5 orang itu ya itu sutradaranya kan kayak memutuskan oh ini bagus nih videonya AI pakai ini. Kalau enggak lagi dia nge-prom lagi, generate lagi. Mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Karena AI juga nggak bisa 1 kali 2 kali prom nggak sih? Maksudnya kayak bisa jadi dalam 1 kali prom tuh mereka nggak cocok nge-prom lagi. Kan hasilnya kan beda kan. Iya, benar-benar. Itu juga nyambung ke yang hak cipta tadi. Karena sekali generate kan dia beda. Betul. Itu susahnya kan di situ dia. Iya, susah ngejaga konsistensi dari ini ya, dari bentukannya ya. Misal kayak scene pertama nih bentukannya gini, terus scene kedua belum tentu sama juga kan. Oke, aku paham maksudnya tuh. Konsistensi dari bentuk muka, wajah, struktur, di situ juga pakaian. Siapa tahu kan scene pertama matanya 2 ini kan. Terus scene ketiga matanya sini, gini kan kita nggak tahu ya. Bisa aja berubah-berubah gitu. Aku jadi kebayang. Itu kan anak ininya aja. Tapi kalian nonton itu nggak sih? Aduh aku lupa lagi. Keluarga Somad. Keluarga Somad. Yes, itu animasi. Oh belum. Nanti itu dong mas, gituin di sini. Nah ini gitu gambarnya Keluarga Somad. Jadi Keluarga Somad itu dulu jauh sebelum adanya AI itu emang dia film animasi gitu untuk anak-anak yang pasti. Dan animasinya emang kurang banget pada saat itu. Terus di tahun berapa sorry? Wah aku lupa, kayak mungkin di tahun 2010 sekitar itu pas kita masih kecil berarti. Sangat masih kecil itu. Aku sempat lihat juga Keluarga Somad itu. Nah terus sekarang itu diperbarui Keluarga Somad. Dia muncul lagi di salah satu platform untuk nonton film di video AI. Itu dengan menggunakan AI juga. Full AI? Yes, full AI. Kayak tapi bagus. Tadi. Maksudnya diproduksi ulang gitu kah atau gimana? Iya, jadi dia diperbarui gitu ya. Dia tuh kayak new generation gitu loh modelnya. Kalau menurut aku pribadi karena aku orang awam yang kurang tahu perfilman gitu, aku bagus bilangnya. Tapi ada yang ngekritik tuh, katanya yang awalnya si anak itu sesimpel ini nih, kuncirannya turun. Terus gara-gara diproduksi AI kuncirannya naik. Nah, mereka tuh nggak terima dengan hal-hal sepele yang berubah di AI ini. Padahal menurut aku kayak ya udahlah wajar selama mereka tidak mengganggu alur ceritanya. Tidak mengganggu alur cerita. Menurut aku juga visualnya nggak yang sebeda itu. Ntar kalian tonton deh Keluarga Somad. Lepas dulu mas gambarnya. Kaku nggak nih? Kaku nggak? Maksudnya dia kayak gerak gini. Smooth atau? Oh iya, smooth banget. Smooth. Berarti AI-nya bagus. Tapi menurut aku sebagai orang awam aja. Kan setiap orang tuh punya selera masing-masing lah ya. Ntar kalian tonton deh Keluarga Somad itu. Kita turunin dulu itu. Iya, kita turunin dulu. Gak apa-apa tahu nanti kan. Yang pas lanjutin yang ngomong di jadi itu. Jadi kayak pas kalian begini itu stop.
Atau ini posternya ada terus waktu kita ngomong gini? Enggak Jadi kayak muka gitu. kita Enggak ketutup kayak gitu. terus. Nanti pas ada videonya ini freeze frame. Iya kayak Kenapa gitu lah dia ngomong gitu? Kenapa? Karena dia yang edit soalnya. jadi kita sambil ngomong dia sambil mikir kayak ngeditnya gimana ya nanti ya? Enggak lah, aman Itu kalian aja. Enggak, Kalian harus- ada yang edit nanti. Ada yang edit. Nggak ada yang edit. Nanti ada. Editor, siap ya. Nanti Yang di edit. briefing aja. tapi santai bukannya aja. yang episode 1 tuh gak diedit kata kamu. Diedit. Oke, kita balik lagi ke Keluarga Somat ya. Nanti kalian tonton tuh Keluarga Somat. Menurut aku so far dia bagus aja karena aku sebagai orang awam aja dan aku hanya menikmati alur ceritanya ya. Jadi gitu. Tapi kalau menurut kalian aku mau ke Mas Pinggir dulu deh. Kalau Mas adalah bagian dari stasiun TV itu, terus dituntut nih kayak ayo buat program baru dan segala macam dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri, kira-kira akan memberikan keputusan untuk buat film dengan AI enggak? Pasti. Kenapa tuh? Karena Selain karena menghemat biaya, Karena mentok. menghemat biaya. Karena Tapi- orang kreatif tuh kan di industri kreatif tuh pasti yang diperaskan adalah otaknya ya. Betul. Yang dituntut adalah kreativitasnya. Kreativitasnya, Pasti betul. ada namanya kayak blok. Kreatif blog. Nah, bukan goblok ya. Kok gitu sih? Kreatif blok. Jadi kayak bingung nih apa nih? Pasti pakai bantuan kan. Kalau dulu sebelum ada AI pasti kita kayak nongkrong Sambil ngomong ngobrol kayak coba bikin ini Brainstorming ya. nah brainstorming lah kayak bikin ini coba. Kalau sekarang kan mungkin bisa pakai AI tadi, ngeprom aja. tinggal ngeprom bingung kita apa ya, ngeprom keluar nih referensi, oh mungkin bisa nih. Tapi siap untuk dihujat netizen. Pasti yang dihujat adalah TV-nya ya, stasiun TV-nya Stasiun dan televisi. dan direkturnya yang dihujat ya. Kita sebagai yang kerja kan kayak ya udah. Ya oke lah. Yang penting kita udah menyalurkan ide kita gitu kan. Mungkin Oke. yang itu ya mungkin dia kayak gitu juga kali ya. Pakai apa ya? Udahlah generate aja lah. Oke. Enggak lah kan kayak stasiun televisi corporate kayak gitu kan pasti nggak bisa dari satu orang aja ya. Pasti itu Iya, kan banyak bisa orang bentuk lah. bentuk ini apa kebersamaan gitu yang emang mengiyakan ya udah adanya program tersebut. Jadi ya yang kalau misalnya publik nggak terima dengan hal tersebut ya yang dihujat pasti ininya lah. Tapi Pasti stasiun televisinya. Tapi meskipun mereka udah ngobrolin ya dari bawahan-bawahan staff-staff ini pasti mereka juga minta approve dulu nggak sih sama Iya, atasan? Pasti. Dan dengan ditayangkan ini pasti atasan juga udah approve. Betul. Atau Makanya. antara approve sama kayak coba deh. Oke. Ya justru approve tuh mungkin dia mau tes pasar kali. Iya, bisa jadi. Mau ngecek Tapi- respon publik juga kayak gimana dengan Kira-kira menerima adanya apa sinetron enggak AI gitu kayak gini. kan. Oke, tapi Gitu. dengan adanya sinetron AI ini bahkan Trans 7 tuh sampai dihujat katanya ini stasiun TV udah terkenal banget, udah banyak program. Kenapa buat program kayak gini? Apakah karena dia mau bangkrut? Apakah mereka sudah nggak punya kreativitas yang gini-gini dan segala macem? Yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi buruk lah ya kata aku. Ya, kontranya kan di situ kan. Karena sebelum ini tahu kan yang kabarnya dihujat gara-gara apa sih kemarin tuh? Yang ponpes itu lah. Yang Ponpes gitu. Oh, Terus kena si AI ini sendiri katanya bangkrut kayak segala macem karena sinetron AI ini sendiri. Jujur aku belum nonton sinetronnya sih ya, cuman aku penasaran gitu. Kenapa sih sampai sebanyak itu gitu loh yang hujat, apakah seburuk itu atau gimana? Ya, respon gitu. publik ya emang beda-beda ya. Iya, Ada yang ngehujat, bener ada yang sih. mungkin bodoh amat, ada yang ngedukung. yang nggak kan. ngedukung. Ada yang nggak Jadi, ngedukung juga. Ya terserah publik sih mau seperti apa. Karena juga pandangan dari mereka masing-masing gitu kan. Betul. Tapi ada satu pertanyaan nih. Satu pertanyaan dari aku tuh tadi sempat baca-baca gitu kan, scroll di netizen di juga ada yang tanya kayak gini. Jangan mentang-mentang karena ini film Indonesia kalian hujat sedemikian rupa, tapi ntar kalau itu diproduksi sama sutradara luar, dia akan dukung gitu loh. Karena kan biasanya kalau film-film luar itu terkenalnya mungkin film-film yang emang udah high quality, yang emang sudah bagus aja gitu. Kalau dari kalian masing-masing deh. Sorry, Gimana? maksudnya gimana? Kayak orang Indonesia ngebuat film dihujat, sedangkan orang luar ngebuat film gak dihujat. Betul, enggak gini. Jadi Ini kan mungkin masih ya. kaitannya sama AI kan? Iya betul. Maksudnya Jadi mungkin dibuat dah. Kalau yang buat orang Indonesia pasti kan dihujat tuh. Iya. Kalau Orang sinetron luar. yang buat meskipun AI pasti akan dipuji kayak gitu loh. Oh, kalaupun orang luar yang ngebuat dengan bentukan AI, ya udah akan dipuji. Bukannya ini ya orang-orang tuh merespon terkait dengan kualitas dari sinetron Animasinya itu tuh sendiri ya. sendiri. Makanya dihujat.
Tapi kalau aku tangkep dari kok aku jadi salfok juga sih. Sorry maaf. Tapi kalau aku tangkep dari omongan-omongan netizen itu kayak kebanyakan dari mereka tuh SDM-nya masih nggak bisa gitu loh menerima dari adanya kemajuan teknologi. Jadi mereka tuh masih sangat apa ya, menolak dengan hal ini gitu loh. Sedangkan mereka beranggapan kalau ini tuh kalau dibuat sama orang luar pasti bakal terima kamu gitu loh. Karena image-nya adalah luar negeri, iya, yang dimana yang bagus kayak tuh gitu. High quality banget kan yang dibawa sama teman-teman di luar negeri gitu. Tapi kalau kamu gimana? Apakah akan memandang hal yang sama kalau luar negeri oke nih approve nih bagus nih gitu. Atau enggak atau ya udah kalau kualitasnya gitu ya udah mau gimana enggak gitu. sih. Kalau menurutku kayaknya emang berdasarkan kualitas aja ya. Kayak orang pasti akan merespon negatif itu dengan berbagai macam faktor. Tapi kalau yang aku lihat kayaknya faktornya dari sisi kualitas yang menurut orang-orang kayaknya ya kurang bagus ya. Ya kalau orang bagus ya udah kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Kayak udah kurang bagus pakai AI lagi. Maksudnya mungkin begitu kali. Tapi kalau kalian ada di Netflix, kalau AI itu ada di Netflix, kalian mau nonton enggak? Aku nonton aja sih. Jujur aku nonton aja. Aku bukan a big fan of film-film animasi sih. Jadi, maksudnya kalau ada di Netflix kalian bakal nonton nggak? Nggak kayaknya. Nggak ya? Karena kamu nggak suka film animasi aja. Bukan nggak suka ya. Bukan nggak suka. Tapi emang nggak nonton. Tapi emang nggak yang sesuka itu juga. Biasa tapi yang aja. yang legenda dia tuh bukan film animasi gitu loh. Ada yang film animasi tapi ada yang memang visualnya tuh orang-orangan gitu. Kayak kita gitu orangnya. Maksudnya gimana visualnya? Tapi tetap kan, dari AI juga. Iya, jadi kan ada tuh yang emang pure dia animasi, misal kayak Malin Kundang dia animasi tuh. Tapi ada juga kayak yang Roro Jonggrang apa ya kalau nggak salah dia tuh ya udah visualnya tuh orang-orang kayak kita normal gitu, bukan animasi, tapi dari AI. Ya, tapi gitu. Tetap animate by AI kan. Iya, bener sih. Kalau Stranger Things dibuat dari AI kalian nonton? Nggak habis pikir sih. Nggak ya? Nggak habis pikir. Tapi emang buat film dari animasi. Tapi emang orang luar ada yang menggunakan AI kah? Untuk melakukan. Kan? Iya, nggak ada yang tahu sih. Kan? Tapi emang kalau yang aku tahu ya, banyak orang luar sineas-sineasnya tuh emang menggunakan AI itu untuk film-film yang eksperimental dan mungkin tergolong agak sedikit niche ya. Jadi kayak emang bukan untuk mainstream, niche. Jadi kayak emang bukan untuk orang-orang mainstream, jadi hanya orang kalangan tertentu aja yang emang senang konsumsi halal. Kalangan tertentu tuh kalangan apa? Kalangan tertentu yang suka dengan film tersebut. Oke. Kan film-film eksperimental tuh nggak semua orang suka film seperti itu. Contoh. Dia mencoba cara sendiri gitu loh untuk ngebuat film dengan caranya dia, dengan shotnya dia, dengan berbagai macam inovasi yang dilakuin oleh sang sineas itu sendiri. Kan kita nggak ada yang tahu. Contohnya apa? Yang eksperimental? Contohnya ya film-film eksperimental yang ku tahu itu satu kayak aja. Ini sih filmnya David Lynch ya. Filmnya David Lynch itu judulnya aku lupa. Pokoknya film-filmnya David Lynch lah. Kan banyak yang nggak paham sama film-filmnya dia, yang dimana dia emang salah satu pelopor film-film surrealis gitu loh. Yang ngebuat genre film surrealis itu salah satunya dia yang ngepeloporin. Jadi banyak orang yang nggak paham, karena dia nggak paham jadi dia nggak suka gitu. Kayak gitu kan banyak orang yang kayak gitu. Nah, dan orang-orang yang suka dan orang-orang yang paham kan nggak semuanya orang paham kan, dan nggak semua orang suka. Jadi emang ada perbedaan aja, perbedaan sudut pandang, taste atau apa gitu. Kayak gitu kalau menurutku. Jadi emang bukan untuk mainstream, kan ada arus utama sama ada alternatif. Jadi ada orang yang mungkin nggak suka sama arus utama karena entah ya mungkin ya udah biasa aja gitu menurutnya dia. Kan itu kan tergantung taste dari individu sendiri itu kan. Mungkin hal-hal yang alternatif dia ngerasa wah ini aku banget nih, ini aku suka nih yang kayak gini-gini kayak gitu. Jadi emang ada sebagian orang yang suka hal-hal tertentu, bukan kalangan rendah. Maksudnya apa kalangan rendah? Enggak, aku pikir kan kalau ngomongin kalangan ada kalangan rendah. Nggak ada. Gitu. Tapi buat film animasi itu susah ya? Susah. Di Canva bisa nggak? Ada loh. Bisa kok. Bisa kok. Ada loh di Canva tuh template-nya. Bisa. Serius? Iya bisa. Ada kan mau buat animasi. Kan animasi tuh luas ya. Animasi 2D, 3D dan lain-lain kan bisa buat animasi. Nggak, yang dia maksud animasi apa dulu? Iya.
film animasi. Yang sudah kayak apa, film yang kayak apa? akan ditayangkan gitu loh. Ya yang kayak apa? Screening biasa aja kan, ya udah ditayangin di sosmed apa segala macam kan di bisa. bioskop. Entah mungkin kayaknya kalau Canva Kalau kayak Jumbo deh, kayak Jumbo tuh bisa nggak kira-kira di apa ya, Pakai Canva. diakalin gitu loh. Pakai Canva. pakai Canva. Iya, pakai Oh, Canva. bisa gila. Serius ini. Bisa gila. Serius bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa kalau Tapi emang itu. susah banget ya buat film di animasi itu. Kan itu kan dia kan harus kayak nge-sketch gambar dulu, Mm-mm. dan dia kalau untuk biasanya animator tuh ngegerakin kayak begini aja tuh dia biasa ada banyak frame kayak Oh ya? tek 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 Manual? tek tek tek, iya manual. Animator tuh manual tahu ngegerakinnya. Yang memakan waktu banyak gitu. Kayak kamu sih. kayak kamu Ini. kalau misalnya ngelihat Disney, entah Disney atau apa ya, kayak Iya, dia tuh iya, iya. di zaman dulu dia tuh per frame ininya ngebuat Tapi ininya. sampai sekarang juga per frame kan? Iyalah, Pasti. tetap. Kayak Jumbo tuh kan per frame pasti. Iya, Kayak emang. gini nih, misal mau gini Heeh. tuh juga Iya. masing-masing kan. Mm-mm. Mending AI sih kataku mah. Ribet. Ketawa dia. Ya aku dengernya udah Anak pusing di kafe, banget. anak di kafe, Anak di kafe kayak- mendengar itu kayak ladang karyaku nih. Emang iya mas. Ngeselin. Kamu marah. Kok kameranya dia kayak udah Kameranya gini-gini. goyang. Ngangguk, kalau marah ngangguk ya. Tapi itu kalau dari segi ini ya, dari segi waktunya. Kalau dari segi biaya juga mahal. Kan cuman modal aplikasi doang gitu. Modal aplikasi katanya. Maksudnya modal aplikasi gimana? Maksudnya kan buat animasi tuh kan, buat animasi per frame kan gerakannya kan. Apakah tetap menggunakan biaya yang cukup besar? Pastinya. Kan Iya cuman gambar-gambar doang. Apa Emang yang gambar besar? nggak dihitung? Karena yang gambar emang yang gambar yang nge-putting effort untuk gambar itu emang nggak Ini nggak kan diapresiasi. satu orang itu aja. Nggak ada pengerjaan Ada film banyak besar ya. satu orang nggak ada. Banyak. Gua aja yang ngerjain banyak orang. Nggak ada. Marah sih? Kok marah kan aku Marah lah, tanya? Karena itu suatu hal yang nggak jelas, nggak masuk akal, logical fallacy itu Tapi namanya. kalau normalnya kayak misal Jumbo deh, kita kiblatnya Jumbo dulu deh. Itu biasanya berapa animator yang buat? Wah, Banyak sih. Jumbo tuh kalau nggak salah banyak ya Mas. Banyak. Berapa? Kan? Salah Nggak satunya gitu. ada salah satu animator Malang juga. Iya Oh, iya iya. 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 Ya kan? Ada. Berapa orang? 10 ada? Enggak, Lebih. Lebih. Satu orangnya berapa? Kalau boleh tahu. Satu orangnya berapa nih maksudnya? Apa sih? Aku salah terus dari tadi deh. Enggak, satu Nggak. orangnya tuh berapa maksudnya apa Gini, guys? satu orang itu berapa bayarannya? Wih, ya kita nggak tahu. Nggak Itu tahu, bukan nggak tahu. produksinya dari mereka, rumah produksinya dia. biasanya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Puluhan Aku juta ya. mungkin bisa aja. Dan biasanya waktunya berapa lama tuh? Untuk membuat animasi itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Lebih. setahun? Kayak Kalau iya kalau kayaknya. ditembak kayak gitu jujur aku nggak Nah. bisa ngejawab karena kita bukan part Bukan, of mereka. Tapi pasti di Mereka atas yang 3 tahu. bulan ya. Mungkin Pasti di pasti atas. pastinya. Oh, Jumbo 5 tahun Jumbo katanya. 5 tahun. Nah, Fix AI itu kayak emang udah pilihan gak sih? Apa animatornya ada berapa? Tuh. Nah, 100 lebih. 100 Satu orang berapa juta? Nggak tahu. Wah gila banget ya. Mm. Oh iya? Salah satunya kacau banget. emang ada animator Malang kan yang ngerjain. Jadi seluruh Indonesia tuh kayak ada yang ngerjain Jumbo. Salah satu Oh, animatornya. terus ntar dijadiin setiap satu daerah. gitu ya? Dijadiin Mm-mm. satu gitu. Entah mungkin kayak mereka dibagi atau apa, aku juga nggak ngerti proses sistem kerjanya kayak gimana. Itu kan bagian dalamnya mereka ya yang ngelakuin itu. Oke. Sistemnya kayak gimana nggak tahu. Tapi lebih susah buat video animasi atau video orang-orang biasa gini? Pastinya kayaknya animasi ya. plus Animasi minus kayaknya. nggak sih? Kalau animasi tuh susahnya di kalau cerita kan pasti kan ada Oh, iya, sama ya Iya, cerita benar, sama benar. cerita Plus terus minus, benar. ini kalau animasi kayaknya susahnya waktu itu nge-sketch terus nganimasiin pakai apa sih Blender kah apa kan itu kan yang, Iya, iya, yang iya. kata Mustang tadi nih. Iya. Setengah. Heeh. Teknikalnya Kayak- beda sih, kayak tapi dia gini. sih bener sih plus Itu minus sih guys. berapa frame ya kan kayak gitu. Kalau orang-orangan Orang ini pasti biasa. kan ada properti ya kan. Nggak, Betul. mobil terbakar der. Iya. Nah, itu udah berapa juta Iya. kayak gitu Itu kan. udah cost Susahnya sih productionnya itu. berapa udah. Reading apa ada kan reading kayak gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau disuruh milih, Mas Pinggir mending pilih film animasi, buat film animasi atau enggak? Atau orang ya dari orang-orang biasa aja gitu? Karena aku suka action ya, jadi aku milih Orang. orang-orangan sawah. Orang-orang bikin biasa. Orang-orang Ah. biasa. Kamu? Aku pastinya non animasi sih. Karena emang kamu nggak nonton film animasi juga Bukan ya? nggak nonton. Iya, udah, nonton. iya, maaf, Tapi aku nggak maaf. sesuka itu Iya, iya, untuk oke, nontonin oke. semua Paham film aku. animasi. Nggak. Ah, I'm not a big sinetron fan AI. of animation things Yes, guys. betul. Sinetron Kalau AI. ente lebih apa? Iya.
Kalau host nih gimana host saya? Host kok saya dibawa-bawa sih? Oh gitu. Host. Nggak, kalau aku jujur aku nggak punya jawaban sih, karena aku nonton semua film aja. Selama aku suka ya sama filmnya ya. Selama aku kayak ya udah, sekalipun itu AI misal nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu disuruh milih which one, non animasi apa animasi, kamu lebih non animasi. Non-animasi. Karena emang menurut aku emosional lebih dapat kalau dari segi non animasinya. Kenapa emosionalnya lebih dapat? Emang yang animasi aku nggak kurang, menurut aku kurang. Aku bukan nggak suka, tapi kalau dibandingin emosionalnya tuh akan lebih dapat kalau diperagain sama orang-orang kayak gini aja karena gitu. mungkin yang kamu lihat lebih real kali ya. Film hantu sih, Itu tadi apa? Pocong kena leukemia tadi. Pocong gundul. Aku udah beberapa hari tahu nonton Pocong film. sakit. Udah beberapa hari ini nonton film horor sama film yang ku kasih tuh udah ditonton belum? Ya nggak apa-apa. Aku udah nonton. Nggak harus. Aku udah nonton 3-4 menit kayak aku langsung ke distract. Film apa yang kamu nonton? Yang itu, yang apa namanya, yang di IMDb yang peringkat pertama itu. The yang Shawshank. istrinya itu, The yang Shawshank istri Redemption. yang ngebunuh, bukan ngebunuh istrinya, pokoknya dia itu kan diadilin gara-gara itu dia istrinya diduga kan. membunuh istrinya. Iya, tapi itu cuma 3 menit pertama. Terus aku ke distract film. Tahu nggak film apa? Dosen Goib. Itu bagus. Dosen Goib itu bagus loh. Kalau kamu sudah tahu apa sudah malam. Itu bagus banget, kamu harus nonton. Jauh ya. Number one Jauh ya. di IMDb. Kayak terpinggirkan sama film Dosen Gaib. Gak apa-apa itu sih. bagus, sama kitab apa namanya, kitab Sicin. Nah, itu bagus menurut aku, kamu harus lihat lah. Itu kearifan lokal yang menurut aku kamu harus tonton sebagai orang Indonesia ya. Tahu nggak dia awalnya nonton apa? Susana, Sundel Bolong. Susana bagus tau. Tapi yang itu yang 1800-an. Jadi yang masih benar-benar original filmnya itu. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Itu menurut aku bagus banget lah. Untuk ukuran film hantu, bagus loh. Kok ditawa? Emang bagus. Emang bagus. Karena itu. Mukanya nggak yakin. Iya, emang bagus. Bagus aja. Pengen ngomong kayak itu jelek tapi kayak ya, itu bagus. Itu kan tergantung orang-orangnya lagi ya, tergantung dari mana dia menilai. Dosen Gaib. Lagi-lagi I'm not a big fan of horror movie. Tapi guys. kalian ngerasa nggak sih di antara kita semua di sini, kita bertujuh lah ya, film selera film yang paling menyimpang tuh kayak filmku gitu loh. Aku tuh kalau kalian lagi ngobrol film tuh aku merasa kayak insecure aja gitu. Film yang mereka tonton kok aku nggak pernah tonton ya gitu. Film-film di IMDb kamu. Aku malah nggak pernah diajak ngobrol soal film. Iya, tapi kan nyambung gitu loh Mas kalau diajak ngobrol soal film. Sebenarnya gitu. enggak sih, makanya aku diem aja. Tapi ngerti filmnya. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Oke. Tapi aku tuh ngerasa kayak film yang aku tonton tuh emang jomplang banget gitu loh sama kalian. Dan nggak apa-apa. Nggak apa kan? Nggak apa-apa itu kan. Ya udah nonton Dosen Gaib. Selera masing-masing. Itu bagus Dosen Gaib. Aku kan nggak lebih memilih nonton. Oh iya sih. Ya terserah kamu deh. Kan aku juga terserah kamu mau nonton apa enggak. Iya. Apa yang aku sarankan. Iya. Aku mau tanya deh satu pertanyaan terakhir ya. Sebelum hujan, ntar kalau hujan takutnya kena suara hujan juga audio kan. Ya. Betul. Kalau aku boleh minta satu film yang paling bagus, film animasi menurut kalian, film apa itu? Satu film animasi paling bagus menurut kalian. Ya? Boleh Indo, boleh luar. Bebas. Kasih pendapat kalian di situ. Apa ya? Mungkin aku bisa nyaranin ini sih, salah satu film yang dibuat oleh Satoshi Kon kalau nggak salah sutradaranya. Itu tuh film animasi Jepang. Perfect Blue. Itu bagus tuh, Perfect Blue. Sama ada satu film yang judulnya Paprika. Oh, yang kamu kasih tahu ke aku tuh ya, yang ada bagus. Kembarannya itu ya. Itu top 2 berarti ya, yang ya, 2 itu bagus lah. Mas ya, film-film anime Jepang bagus-bagus ya. Apa ya? Karena emang tempatnya nggak sih? Nah, animasinya Jepang sama animasinya Western kan beda ya. Stylenya dia ngebuat animasi. Kalau Mas Kalau Jepang kayaknya One Piece. Tapi ngikutin One Piece sampai episode 1000. Aku nonton dari 1 sampai sekarang. Iya. Baca komiknya juga nggak? Enggak. Nonton filmnya berarti. Menurutku komik ngikutin animasinya ya. Kalau komik tuh aku bosenan ya, aku gampang bosen sebenarnya. Jadi baca tuh kayak ngantuk. Orangnya visual ya. Iya, tapi kalau nonton kayak asik. Meskipun banyak fillernya tapi ya udah. Tapi kalau One Piece tuh per episodenya beda. Apanya beda?
Maksudnya dia dari episode 1 sampai 1000 tuh nyambung apa? Nyambung. Apa setiap episode tuh beda-beda gitu? Nyambung. Alurnya tuh gini. Gini ya. Set. Oh, ini terus banyak problem. Okay. Cabang itu. Berarti sampai sekarang masih nonton One Piece? Masih. Keren. Tapi kalau yang luar-luar tuh apa ya? Aku terakhir tuh nonton Fire and Water, tahu Kan nggak? One Piece tuh luar. Avatar. Fire and Water. Oh, Fire and Water, iya tahu. Iya, aku nonton itu. Iya. Terakhir. Yang si perempuannya tuh api, ya. yang cowoknya tuh Air. Iya. Itu bagus tahu. Aku nggak tahu. Gak apa-apa juga. Nanti setelah ini kan cari tahu. Itu tentang apa filmnya? Romance. Romance. Iya. Itu film romance. Bagus. Happy Bagus ending filmnya. atau sad ending? Nonton sendiri aja. Nonton sendiri aja. Yaudah, Jangan kita terima masa kasih. nge-spoiler para Oh iya penonton betul yang ada di sini sih, yang betul belum nonton kan. betul. Dan mungkin yang sudah nonton bisa komentar kali, bisa diskusi kita. Atau misal kalian punya rekomendasi film animasi lainnya boleh kalian drop di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, ada closing statement barangkali Ada. Mas Pinggir, Mas Tengah silahkan kalau ada closing Kalian statement. pilih Stranger Things pakai AI atau pilih Itu pertanyaan. pilih Jumbo tapi dibuat pakai Canva. Aduh, pilihan yang berat ya. Kalau Ayo. Mas kameramen kamu pilih mana? Kalau Mas Tengah ada closing statement nggak? Closing statement. Itu dulu, jawab dulu. Oh jawab dulu. Ya, jawab dulu. Stranger Things pakai AI apa Jumbo pakai Canva? Ah. Jumbo pakai Canva kalau aku. Kalau aku ya Jumbo pakai Canva. Sebenarnya masih ada effortnya gitu Karena loh. Stranger Things bukan film animasi. Iya, tapi dibuat pakai AI. Iya. Nah, gimana ayo? Misal dia Pilih pakai mana? AI. Pilih Kalau mana? Aku Jumbo pakai Canva sih. Jujur kalau aku. Nggak harus milih, nggak boleh gini-gini. Gak Harus apa-apa. milih yang mana? Milih aja. Jumbo Yaudah deh. pakai Canva. Jumbo pakai Canva. Oh, Jumbo pakai Canva. Kalau Mas Apa? pilih yang mana? Karena aku ngasih pertanyaan. Aku suruh milih. Kalau aku suruh pilih deh. Harus nih. Aku milih kamu boleh nggak? Asik. Zeng. Ya Jumbo pakai Canva sih kalau aku. Soalnya kan Jumbo pakai Canva tuh masih ada touch of human-nya. Iya, masih Jadi dibuat masih gitu ada, lah iya. ya. Jumbo Karena pakai kalian berdua pakai Canva, aku AI deh. Ya, Oke. Two Kalau against kamu- one. Kamu ada closing statement? Ya closing Mas Doni. Udah tadi. Mas Pinggir dulu. Udah tadi. Apa Itu closing tadi. statement? Statementnya pertanyaan. Oh, closing statement. Kan bukan itu. Pertanyaan. Nah, statement. Iya, terserah dia aja udah. Ya udah. Kamu apa? Kalau aku menanggapi apa yang kita obrolin, ya terserah sih, selera tuh balik lagi kan, itu kan hal yang subjektif. Jadi Yes, bener. kalau menurutku, kalau aku sih nggak ada aturan yang mengganggu aku pribadi gitu loh, kayak ya terserah, aku sih terserah orang mau buat kayak gimana, terserah. Yang penting tidak apa ya, tidak membuat sesuatu hal yang sara dan lain-lain. Yang gitu apa? kali. Sara. Sarah, oke. Hmm. Yang nggak melanggar juga Iya, yang norma-norma nggak dan segala melanggar macam. norma-norma yang kita pegang, karena kan Indonesia kan punya banyak norma-norma Iya, adat dan lain-lain. Penting nggak mengganggu itunya aja sih, selama itu kayak fine aja deh. Oke. Mungkin ya komunitas pecinta alam aja yang nggak suka sama Kecintaan. penggunaan itu. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah nontonin kita ya, barusan ngobrolin seputar sinetron AI, film AI. Kira-kira kalau kalian sendiri setuju nggak sih kalau misal di Indonesia tuh bakal ada banyak sinetron atau film AI yang bakal ditayangin Setuju. di TV komersial atau di perfilman Indonesia? Setuju. Komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa nanti di Setuju. Gibah episode Setuju. berikutnya. Bye. Setuju. Gini dong, Setuju. tangannya gini dong. Setuju. Ngapain ini?